Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita singkat dengan PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Saya meminta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang oleh Dokuritsu Zumbi Tosakai atau dalam bahasa Indonesia kita singkat dengan BPUPKI. Dalam sidangnya yang kedua, perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita sampingkan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Harapan Insinyur Soekarno mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Suasana permufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden. Risalah sidang PPKI mencatat dari anggota PPKI yaitu Otto Iskandar Dinata mengatakan, berhubung dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon yaitu Bung Karno sendiri. Tepuk tangan pun bersahut dalam ruangan tersebut. Risalah kedua dari Insinyur Soekarno mengatakan, tuan-tuan, banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan. Dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam ruangan pun semua orang bertepuk tangan, semua anggota berdiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesudah menyanyikan, diserukan, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Risalah selanjutnya dari Otto Iskandar Dinata, anggota PPKI, mengatakan,
pun untuk memilih wakil kepala negara Indonesia. Saya usulkan cara yang baru ini dijalankan, dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara Indonesia. Tepuk tangan juga berlangsung. Semua anggota berdiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan, "Hidup Bung Hatta, hidup Bung Hatta, hidup Bung Hatta." Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Untuk refleksi anak-anak Bapak, silakan langsung saja diisi. Nomor 1, apa yang saya rasakan atau kamu rasakan setelah memperhatikan video ini? Kedua, apa kelemahan dan kekurangan model pembelajaran audio visual menurut saya atau menurut anak-anak Bapak? Selanjutnya untuk memotivasi kita semua. Kata bijak ini, masa depanmu adalah hari ini. Maksudnya, apa yang kita buat hari ini akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Tugas untuk anak-anak Bapak. Pertama, uraikan hasil sidang PPKI. Kedua, uraikan sistematika Undang-Undang Dasar 1945. 3. Uraikan perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.